Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa The Fikr TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah adalah suatu bentuk pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ayat berikutnya dijelaskan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku kehendaki, kata Allah, agar mereka memberikan rizki kepadaku, dan tidaklah aku kehendaki, kata Allah, agar mereka memberi makan kepadaku. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh ibadah hambanya. Justru hambanya lah yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, dzul quwwah al-matin, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ibadah menurut bahasa artinya adalah at-tadallul, tunduk merendahkan diri. Sedangkan menurut istilah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu apapun yang mencakup sesuatu itu ma yuhibbuhullah wa yardah, yang Allah cinta dan Allah ridho. Minal aqwal, baik itu perkataan, wal af'al, baik itu perbuatan, al-zahirah yang nampak, au al-batinah atau yang tersembunyi. Sehingga ibadah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah ritual kita kepada Allah, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut juga dengan hablum minallah, seperti ibadah sholat, saum, umroh, haji, dan lain sebagainya. Ibadah mahdhah ini butuh tuntunan atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan dalam masalah umroh dan manasik haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah contoh dariku manasik haji dan umroh kalian. Oleh karenanya para ulama usul fikih membuat definisi kaidah terkait dengan ibadah. Al-aslu lil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu adalah haram dilakukan, illa ma tadullu dalilun syar'iyyun ala masru'iyyatiha, kecuali ibadah tersebut ada dalil syar'i yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut, maka boleh dilakukan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Syekhul Islam juga mengatakan prinsip ibadah ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada sunnah contoh dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah.
Ibadah ghairu mahdhah adalah segala bentuk perbuatan aktivitas seorang muslim, dari mulai bangun tidur, beraktivitas yang lain, bekerja, mandi, makan, minum, berolahraga, berbuat baik pada orang lain, menyingkirkan batu atau rintangan di jalan, senyum kepada saudara muslim, itu semua adalah ibadah. Bahkan tidurnya pun ibadah jika diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya adalah ibadah ghairu mahdhah kalau dinilai ibadah kalau ada niat. Oleh karenanya ada kaidah mengatakan al-farqu bainal ibadat wal adat an-niyah. Perbedaan antara ibadat wal adat dan adat istiadat, kebiasaan manusia adalah pada niat. Kalau kita melakukan hal tersebut niat karena Allah, maka dihitung ibadah. Kita makan dan minum, berolahraga dalam rangka menjaga kesehatan fisik kita, kemudian untuk beribadah pada Allah adalah ibadah. Kita mandi dalam rangka at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah bagian dari iman, maka itu ibadah. Kita mencari nafkah yang halal untuk memberikan nafkah kepada anak, istri, keluarga kita karena Allah, itu pun ibadah. Jadi semua itu tergantung pada niat. Oleh karena itu jangan lupa untuk berniat dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari, karena itu akan dinilai ibadah. Kalau tidak ada niat ibadah, maka dihitung itu hanya mubah dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan ibadah juga zahirah wa batinah. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi tidak nampak. Kalau yang tampak sudah jelas, sholat, kemudian zakat, haji, umroh, dan juga yang nampak banyak sekali terlihat. Yang tidak nampak contohnya adalah at-tawakkul. Kita bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, as-sabr, sabar, ikhlas. Kemudian kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah dalam hati itu tidak nampak, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang tidak nampak itu adalah ibadah batinah, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga makna ibadah yang ana sampaikan di sini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.